Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita. Kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana kadangkala Tuhan itu memanggil kita. Dalam panggilan kita itu, entah itu panggilan hidup berkeluarga atau panggilan hidup membiara, itu melalui cara-cara yang ketika kita mengalami peristiwa itu kita tidak menyangka bahwa ini sebenarnya sebagai jalan Tuhan untuk sampai pada jalan yang ini gitu. Satu kisah pertama, saya punya sahabat kecil. Kenapa saya katakan sahabat kecil? Kenapa saya katakan sahabat kecil? Karena memang usianya masih jauh di bawah saya, tetapi ya kadangkala dia berbagi banyak hal untuk saya dan dia bisa menjadi guru karena pengalaman yang dia bagikan kepada saya juga saya bisa belajar dari dia gitu. Sahabat kecil saya tadi cerita dengan saya kalau dia itu kemarin gitu ya, kemarin dia mengisahkan ini kejadiannya itu kemarin malam, tapi dia baru cerita siangnya dengan saya gitu. Jadi dia suka sama cewek, dia ikut ke stasi Romo, ketemu sama cewek, lalu mereka kenalan, lalu akhirnya jam 8 malam dia melalui WA dia tembak cewek itu, intinya karena kamu cantik, karena kamu baik begini-begini, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nanti kalau kamu jadi pacar aku akan sama kamu selalu gitu. Oke, kata si sahabat kecil saya itu. Lalu itu jam 8 malam. Jam 9 malam lewat 8 menit si cewek membalas, oke, aku mau jadi pacar kamu. Tapi cewek ini bagus ya, si adik kecil satunya mengatakan, kalau seandainya saya dalam waktu beberapa hari nggak jawab atau nggak balas WA kamu kecewa nggak sama aku? Karena pada saat aku nggak balas kamu itu aku nggak punya paket data gitu kan. Oke, habis itu saya tidak tahu lagi gimana ceritanya, tetapi ini menariknya atau peristiwa tidak enaknya itu jam 1 siang si cewek kecil ini, karena saya katakan kecil karena mereka memang ya masih kecil ya gitu ya, remaja lah ya, remaja gitu, bukan OMG juga gitu. Lalu jam 13 si remaja ini WA sama sahabat kecil saya ini. Dia bilang, maaf ya, aku nggak bisa kita terus pacaran, tapi kita putus aja sampai di sini karena aku mau serius fokus ke sekolah dan fokus ke panggilanku, memupuk panggilanku. Temen saya yang sahabat saya yang kecil tadi itu tanya, panggilan apa? Iya, aku kan mau jadi suster. Aku sudah berjanji pada orang tuaku dan pada aku sendiri juga pada susterku bahwa aku mau jadi suster. Dan mereka putus. Jadi dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya hanya 16 jam pacaran. Teman-teman pernah seberapa tempo yang singkat lagi coba selain dari 16 jam? Biasanya orang pacaran tuh kan 3 bulan gitu kan, 6 bulan, ini 16 jam. Dan alasannya cukup baik karena ingin memelihara terus memupuk panggilan dalam diri si cewek putri. Dan menarik lagi bahwa sahabat saya yang kecil itu tadi, yang cowok juga mengatakan sangat mendukung akan keputusan mantan pacarnya tadi. Menarik kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau berbagi di sini. Memang kadang-kadang peristiwa yang tidak enak itu ketika kita mengalami sungguh itu ya tidak enak gitu ya, kayak dunia runtuh, kayak kiamat kecil, kayak nggak ada masa depan lagi gitu ya, kayak nggak bisa menemukan orang lagi. Kisah kedua, saya punya rekan kerja gitu ya, rekan kerja yang kalau lihat statusnya dia intinya punya pacarnya itu sebagai seorang perempuan kalau diekspos gitu ya, ini pacarku, lalu dipasang di status, diakui bahwa dia kangen, diakui bahwa dia bahagia, itu kan membahagiakan sekali kan, karena seorang perempuan mungkin juga laki-laki inginnya diakui gitu kan, diakui
Karena lain ya kalau pasang status di WA yang hanya tahu hanya ceweknya sendiri, mungkin di privasi khusus tuh dia, tapi saya kan saya bisa melihat, berarti emang dia untuk semua kontaknya dong gitu, bahkan untuk semua kontak atau semua nomor di WA-nya dia gitu. Intinya bahwa kalau saya melihat si cowok ini sangat mencintai si cewek ini, tapi mungkin karena ada sesuatu hal mereka putus. Dan kalian tahu, si cowok ini begitu menangisi perpisahan itu, dia sangat hancur di dunianya. Kayaknya tuh kayak gak ada masa depan lagi, sampai mengatakan bahwa aku sekarang itu kerja gak ada tujuan gitu. Kalau dulu aku punya tujuan yang dimana kalau aku dapat gaji nanti aku bisa mengapresiasi diriku sendiri, keluarga, adik-adikku, tapi juga si cewekku ini aku bisa beliin apa gitu. Sekarang enggak, kata dia. Hey, itu hampir 1 tahun yang lalu. Dan kali itu saya mengatakan, iya Tuhan punya rencana yang kita tidak tahu mas gitu. Sekarang mungkin kita tidak enak, kita menangis. Rencana yang kayak apa kalau sekarang aja saya merasa ini yang terbaik tapi kok akhirnya begini. Tapi kalian tahu, sekarang ini dia sudah menemukan orang baru yang dia sangat mensyukuri perjumpaan itu, gitu kan. Siapa menyangka 1 tahun dalam kesendirian, dalam kesakitan, dalam kecewaan, Tuhan tetap mendampingi dia dalam kesetiaan, dan dia setia, dan akhirnya dia memberikan gadis yang sekarang. Dan saya melihat di status-statusnya mereka bahagia, dan dia berharap tidak lagi pacar, karena saya pernah komentar, pacar baru mas, dia bilang, bukan sir, calon, doakan tahun ini terlaksana ya cita-cita saya mengerti, oh ya dia mau menikah. 2 peristiwa yang ketika mengalami, mungkin bagi sahabat saya yang kecil, ya namanya remaja, pengen dong punya pacar seperti yang lain gitu ya, selama itu pacarnya itu dalam norma yang benar, dalam tatanan agama yang benar gitu, juga adat istiadat gitu, apalagi masih remaja. Tapi tiba-tiba hanya dalam hitungan 16 jam lalu mereka putus. Teman saya juga yang rekan kerja sudah sekian tahun, atau mungkin 6 atau 8 tahun mereka pacaran, akhirnya harus kandas, dan akhirnya 1 tahun dia mengalami situasi gak enak, akhirnya dia sekarang menemukan. Hai para sahabat, saya mengatakan apa? Seperti di awal, kadang-kadang kita itu mengalami suatu peristiwa yang ketika kita mengalami itu kita rasanya sakit, kayak kita gak bisa bangkit lagi, kayak selesai gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana yang sungguh kita gak ngerti, dan ini yang terbaik. Ketika kita mengalami peristiwa apa, rencana apa yang terbaik dari ini, karena ini pun menyakitkan, tapi siapa yang tahu? Dan kalau diusut ke belakang lagi, jauh sebelum saya memutuskan untuk menjadi suster ketika saya SMA, rupa-rupanya ketika kecil saya pernah melihat salah satu suster yang kalau saya lupa ingat, kayaknya datang ke stasi waktu ada acara apa gitu ya, dan saya hanya melihat saja, oh kok ada ya orang pakai baju putih seperti itu aja. Selanjutnya ketika saya SMP, saya menemukan atau berjumpa dengan anak seminari yang waktu itu liburan, dan kami ada acara remaka OMK, dia datang. Saya melihat karena memang dia beda dari yang lain, lebih pintar daripada ya kami semua gitu yang orang kampung. Dia udah di seminari lalu pulang gitu ya, dia lebih pintar, lebih bersih, lebih intelek, lebih tertata bahasanya, dan dia lebih, dalam hal itu kan kita biasa speaking ya, dia bisa lagu-lagu macam-macam, nggak seperti kami. Dan setelah bukan saya cari tahu, tapi dia waktu itu ada kesempatan untuk kami ngobrol, dia mengatakan dia seminari, lalu dia jadi suster yuk. Tapi siapa sangka ajakannya seperti itu ya kali lalu waktu itu saya nggak pengen, tapi Tuhan punya rencana sekian, saya masuk. Dan jangan salah, tidak kebanyakan, tetapi ada beberapa yang ngajak gitu, yang menawarkan gitu pulang. Tapi juga ada yang bersama ya, masih ada ya sampai sekarang gitu ya. Tetapi jangan salah tangkap bahwa saya masuk di era mengikuti dia, karena yang saya ikuti gitu. Kalau seandainya karena saya mengikuti dia pulang, dia tidak melanjutkan. Dia lulus SMA, lulus seminari, dia tidak melanjutkan. Dia lulus dengan saya nggak jadi melanjutkan. Kamu
jadi suster nggak gitu? Kalau jadi suster saya dukung kamu. Dan saya memutuskan menjadi suster. Gitu. Ada banyak kisah-kisah lain seperti ketika beberapa waktu ada suster novis yang waktu itu pengen jadi suster karena melihat seorang frater dan saya sedang podcast, lalu dia melihat itu gitu. Kemudian dia tertarik lalu mencari lebih dalam, lebih menggali lebih lagi tentang tarekat-tarekat, kemudian memutuskan untuk masuk biara. Dan fraternya yang podcast dengan saya itu pulang, itu bagi dia nggak masalah karena memang Tuhan itu mengirimkan, menumbuhkan, memelihara panggilan itu lewat dengan segala cara. Seperti sahabat kecil saya katakan sambil bercanda, dia mau jadi suster, kamu jadi pastor lah gitu, biar nanti sama-sama. Dia mengatakan, saya takut sus nggak terpanggil. Saya bilang jangan takut dulu, yang penting kamu menyediakan tanah untuk dipanggil, untuk digarap, untuk dipelihara, untuk ditanami, dan untuk selalu dirawat. Maka jangan cepat mengambil kesimpulan yang tidak baik, yang overthinking, yang negatif atas segala sesuatu, setiap peristiwa, kondisi yang kita alami yang tidak enak yang saat ini sedang kita alami. Karena kita tidak tahu di balik itu, sebagai seorang yang beriman, kita punya iman dan pengharapan bahwa Tuhan berkarya lewat peristiwa yang kita alami, apapun itu situasinya. Maka para sahabat di luar sana yang sekarang mungkin sedang mengalami tidak enak, keterpurukan, kesendirian, kegalauan, ditinggalkan, dicuekin, diacuhkan, kecewa, sakit hati. Oke, kita terima dengan lapang dada walaupun itu sulit, tetapi satu hal yang pasti, tetap setia kepada Tuhan Allahmu supaya dia juga setia padamu. Bahkan ketika kamu tidak setia, dia juga tetap setia. Dan kesetiaannya pasti akan berikan yang terbaik untukmu. Akan mengganti 100 kali lipat, mengganti yang kemarin dengan yang terbaik. Memberikan kemarin yang gagal menjadi sebuah kesuksesan, yang tangis menjadi sebuah tawa. Tetap semangat dan saling mendukung dan mendoakan. Terima kasih.